Bab 50. Di balik dinding hitam, langit pagi di Jakarta tampak labu, seolah mencerminkan suasana hati Ayla. Markas koalisi telah dipindahkan ke lokasi rahasia di pinggiran kota, sebuah rumah bergaya kolonial tua yang dulunya milik aktivis HAM legendaris, kini menjadi pusat strategi melawan kekuatan yang bahkan belum seluruhnya mereka kenali. "Pergerakanmu sudah terlalu dalam," ujar Prof. Nabila menatap Ayla saat mereka duduk di ruang perpustakaan rumah itu. Mereka pasti akan menyerang, bukan hanya karakter, tapi juga tubuh dan nyawamu. Ayla tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tangannya sibuk merapikan laporan-laporan investigasi yang sudah disalin dan diamankan ke berbagai server terenkripsi di luar negeri. Setiap data kini disimpan secara berlapis, karena satu kesalahan bisa berarti segalanya lenyap. Kita dapat informasi. Baru pagi ini, kata Raihan yang baru saja masuk, membawa tablet. Mobil hitam yang kemarin diam di depan markas lama, terdaftar di bawah perusahaan fiktif yang punya koneksi ke satu jaringan intelijen swasta. Mereka pernah dipakai untuk membungkam aktivis di Myanmar dan Kolombia, jadi kita bukan cuma berhadapan dengan jaringan korupsi, tapi juga tentakel-tentakel global. Nabila terdengar getir. Ayla menatap layar. Di sana terpampang wajah-wajah orang yang mereka tahu hanya dari laporan, tokoh bisnis dunia, petinggi keamanan asing, dan bahkan mantan diplomat. Semua terkait dana gelap yang pernah mengalir lewat Mahendra Group. Sementara itu, Mahendra sendiri tidak tinggal diam. Ia bersembunyi di villa milik koleganya di Bali, mencoba mengatur ulang strategi. Ia telah menerima kabar bahwa koalisi akan merilis fase kedua dari data mereka yang secara langsung menyinggung namanya dan 2 anggota keluarganya. "Kita harus serang balik sebelum hari itu tiba," ucapnya kepada konsultan medianya. "Kau ingin kami ciptakan narasi bahwa koalisi didanai asing. Bukan hanya itu, bikin mereka terlihat seperti agen asing yang ingin menghancurkan ekonomi nasional, mainkan isu nasionalisme, tapi publik mulai lelah, mereka lebih percaya data daripada drama." Mahendra bangkit dari kursi dan menunjuk keluar jendela. "Rakyat bisa digiring, selalu bisa. Yang dibutuhkan hanya ketakutan dan sedikit api." Ia menghubungi jaringan medianya. Beberapa redaksi diberi instruksi untuk menggiring opini dan memunculkan narasi tandingan. Wartawan independen yang pernah membela koalisi pun mendapat ancaman anonim. Di rumah aman, Ayla menerima kiriman pesan suara. Suara pria parubaya terdengar bergetar. "Saya mantan auditor internal. Saya punya file yang menunjukkan transaksi Mahendra langsung dengan Menteri Perdagangan waktu itu. Tapi saya takut mereka membunuh rekan saya dulu yang coba buka mulut." Ayla menyimpan pesan itu, lalu menatap Raihan. "Kalau kita bisa dapat file itu, Mahendra tamat, tapi kita juga harus lindungi si pemberi informasi. Aku akan urus pengamanan. Kita bawa dia ke luar negeri jika perlu." Malam harinya, Ayla bertemu langsung dengan informan tersebut di lokasi tersembunyi. Lelaki itu berusia sekitar 50, berkacamata tebal, dan selalu menoleh ke belakang seolah dikejar bayangan. Ia menyerahkan sebuah hard drive dan sepucuk surat wasiat. "Jika terjadi sesuatu padanya, saya hanya ingin kebenaran tidak ikut mati seperti rekan saya. Saya sudah cukup lama bungkam." Ayla menggenggam tangannya. "Kami akan jaga Anda, dan kebenaran ini akan kami lindungi, sekeras apapun mereka mencoba membungkamnya." 3 hari kemudian, fase kedua dirilis. Nama Mahendra terpampang jelas dalam dokumen yang tersebar ke publik. Ratusan ribu warganet menyebarkan informasi itu. Video-video wawancara dengan mantan karyawan Mahendra menjadi viral. Mahendra pun dipanggil paksa oleh kejaksaan. Di luar gedung, ribuan demonstran menanti dengan spanduk dan teriakan. Ayla berdiri di antara mereka, memakai masker dan kacamata hitam.
Menyaksikan saat Mahendra digiring masuk ke gedung pemeriksaan, tatapan mereka sempat bertemu. Mahendra tampak terguncang, sementara Ayla berdiri kokoh, bagai lambang tekad yang tak tergoyahkan. Ini bukan akhir, gumam Mahendra pelan saat berjalan melewatinya. Benar, bisik Ayla dalam hati, ini baru permulaan. Setelah Mahendra masuk ke gedung, Ayla berjalan menjauh, bergabung dengan Raihan dan 2 anggota koalisi lainnya. Mereka menuju sebuah mobil yang sudah menunggu di ujung jalan. Di dalam mobil, Ayla membuka laptopnya, meninjau laporan dari tim IT yang menunjukkan aktivitas tak biasa di salah satu server mereka. Ada percobaan peretasan besar-besaran sejak tadi malam, tapi sistem kita masih bertahan. Itu artinya kita sudah menyentuh titik sensitif, kata Raihan, dan mereka mulai panik. Ayla mengetik cepat di laptopnya, kita harus percepat fase ketiga, tak bisa menunggu lebih lama. Mahendra hanyalah pintu, di baliknya masih banyak monster. Ya, Anggi belum terungkap. Raihan menatapnya, kita tidak bisa mundur sekarang. Ayla menoleh padanya dan tersenyum tipis, dan kita tidak akan pernah